Halo teman-teman, masih seputaran Microsoft Excel. Jadi kali ini kita akan belajar bagaimana caranya memformat tanggal. Jadi masih seputaran format tanggal aja ya. Memformat tanggal ini menjadi hari gitu ya. Jadi kita ingin menampilkan hari saja dari sel-sel yang berisi tanggal ini. Jadi buat teman-teman ketahui bahwa sebenarnya dalam satu sel ini yang berisi tanggal ini sebenarnya ada beberapa komponen di dalamnya gitu ya. Ada tanggal, ada bulan, ada tahun, di dalamnya juga ada jam, ada menit, ada detik, ada hari gitu ya. Jadi sebenarnya kompleks di dalamnya. Nah cuman apa yang ingin kita tampilkan di dalam sel ini sangat tergantung dari format apa yang kita gunakan gitu ya. Nah misalnya dalam hal ini saya ingin hanya menampilkan ingin menampilkan harinya saja ya. Saya ingin menampilkan harinya saja. Nah bagaimana caranya gitu ya. Jadi kita masih bisa menggunakan format cell ya, dengan menggunakan format custom. Pertama seperti biasa kita blok dulu ringnya yang berisi datanya gitu ya. Kemudian kita masuk ke format, kemudian cell, kemudian kita masuk ke custom. Jadi custom artinya, kenapa custom artinya ya kita bisa memformat sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Mau menampilkan apa gitu ya, tinggal diketikkan di sini. Nah sebenarnya dalam format ini kita bisa menampilkan seperti saya bilang tadi, ada tanggal, ada bulan, ada tahun, ada hari, kita ada jam, ada menit, ada detik. Nah kalau misalnya saya hanya ingin menampilkan harinya saja, saya perlu mengetikkan di sini hanya 3 huruf ini saja, D D D gitu ya. Jadi ini adalah format untuk hari. Kalau misalnya teman-teman ingin hanya menampilkan bulannya saja, cukup ketikkan di sini M gitu misalnya ya, itu adalah bulan. Kalau misalnya tahun berarti di sini adalah Y gitu ya. Baik, sederhananya seperti itu, tapi sebenarnya bisa kita lakukan banyak hal di situ dengan menampilkan beberapa karakter-karakter lain seperti ini. Ada beberapa contoh custom yang sudah ada di Microsoft Excel-nya ya. Oke, untuk kali ini kita cobakan hanya membuat atau hanya menampilkan harinya saja. Jadi cukup kita ketikkan 3 huruf D seperti ini, D D D ya. Kita cobakan di sini, klik OK. Nah jadi masing-masing data yang berisi tanggal tadi itu akan dirubah menjadi hari seperti ini ya. Kalau misalnya kita ingin mengumpulkan yang Kamis, yang check-in hari Kamis kumpul di hari Kamis gitu kan ya, ataukah yang hari Rabu kumpul hari Rabu gitu ya. Gimana caranya? Nah cara yang paling umum dilakukan adalah dengan cara mensortir data yang kita punya ya. Kita blok, misalnya saya blok dari sini saja ya, karena nomor urutnya biar tidak ikut berubah. Oke, datanya banyak banget ini, jadi saya tekan tombol kontrol apa sih tadi ya shift. Kalau saya menggunakan Mac jadi shift command kemudian kursor ke bawah, atau mungkin kalau di Windows shift control kursor ke bawah gitu ya, karena datanya banyak banget itu 1883 record. Nah setelah itu kita coba sekarang sortir untuk mengumpulkan hari yang sama gitu ya. Hari yang sama kumpul dengan hari yang sama. Kita masuk ke data, short. Tapi kalau Excel yang lain mungkin sedikit berbeda ya. Jadi intinya adalah dengan menu sort. Nah kita sort berdasarkan kolom apa? Kita lihat dulu nih, check-in date-nya itu ada di kolom D gitu ya. Jadi kita sort berdasarkan kolom D. Oke. Bisa dari oldest to newest ya, ini terserah kita ya. Misalnya kalau saya maunya dari newest to oldest, misalnya dari yang kecil ke yang besar. Oke, nah, jadi akan ditampilkan seperti ini, dikelompokkan berdasarkan harinya. Tetapi kalau kita lihat di sini kok tidak semua ngumpul gitu ya. Jadi ada hari Rabu, Wednesday dia cuma 3, tapi di bawahnya ada lagi gitu. Ya, jadi nah ini kan seperti ini. Friday, dia ada Thursday juga di sini. Jadi dia tidak ngumpul semua gitu. Nah, kenapa ini terjadi gitu ya? Karena di masing-masing tanggal itu kan ada komponen tadi saya bilang ya, ada
tanggal, ada bulan, ada tahun, ada hari, ada jam, ada menit, ada detik gitu. Nah, kemungkinan besar hari Rabu yang di sini atau hari Selasa yang di sini dengan hari Selasa yang di bawah itu ada perbedaan. Mungkin mungkin bulannya yang berbeda ataukah mungkin jamnya yang berbeda mungkin gitu kan. Tapi biasanya yang berbeda mungkin bulannya gitu. Nah, bagaimana caranya biar mereka ngumpul semua? Nah, kita lakukan satu hal lagi di sini ya, karena ini kan sebenarnya mewakili informasi yang ada di format awalnya di data sebenarnya gitu kan ya. Jadi kalau dia Wednesday ya Wednesday dengan segala atributnya gitu. Nah, sekarang kalau kita ingin menampilkan cuman harinya saja tanpa memperhitungkan mau tanggal berapa gitu kan ya, mau bulan berapa, mau jam berapa, terserah gitu. Kita bisa lakukan ini dengan cara memformat. Jadi pasti diformat sih ya. Cuman kita rubah jadi teks mereka ya, jadi teks. Nah, cara yang paling gampang misalnya saya coba bikin kolom baru saja biar gampang. Insert kolom ya. Nah, kita inginkan apapun tanggal yang ada di sini gitu ya, kita cuma perlu harinya saja, tidak peduli mau dia bulan apa gitu ya. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi formulanya sederhana saja, menggunakan sama dengan kemudian kita ketikkan di sini teks ya, teks ya. Nah, kemudian teks dari kolom ini yang berisi tanggal tadi ya kan. Nah, kemudian yang ingin kita tampilkan hanya harinya saja. Jadi setelah selnya itu D2 gitu ya, kemudian kita kasih koma, kemudian di dalam tanda petik kita ketikkan format hari tadi. Ya betul ya, jadi D-nya 3 kali. Jadi seperti itu. Nah, rumus ini akan memaksa ya sel yang di sebelahnya ini kan sebenarnya formatnya format date gitu ya, format tanggal sebenarnya kan ya. Jadi dia akan dipaksa menjadi format teks. Dia menjadi format teks hanya menampilkan harinya saja. Jadi dia tidak akan peduli mau bulan berapa gitu kan ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita enter. Nah, jadi akan muncul Wednesday di sini. Oke. Nah, kemudian kita kopikan ke bawah dengan cara, kalau saya sih gampangnya tinggal di double klik saja di sini gitu ya. Nah, dia akan menampilkan keseluruhan. Nah, jadi jangan ikutin kan, Sunday ya Sunday gitu. Nah, cuma dia tidak peduli sebenarnya dengan apa bulan dan tahunnya gitu. Nah, kalau misalnya kita sekarang sortir, tapi yang kita sortir adalah yang kolom E-nya ya. Jadi lakukan seperti tadi. Oke, kemudian masuk ke data, sort. Nah, yang kita sort sekarang bukan D lagi tapi yang E-nya. Oke, bisa langsung oke aja. Nah, kita lihat di sini nih. Friday, ya kumpul Friday. Ya kan? Kalau tadi kan enggak ya. Tadi peceluk-cak, ngacak gitu ya, karena masalah atribut yang ada di tanggalnya berbeda gitu. Kalau sekarang dia udah berurut gitu. Nah, jadi Senin semua gitu. Ya. Dan ini akan sangat memudahkan kita ketika kita mengelompokkan data-data tersebut berdasarkan hari, ketika kita harus memanipulasi data yang besar yang jumlahnya ribuan gitu ya. Terlebih-lebih ketika misalnya kita bekerja dengan pivot table. Nanti akan kita pelajari bagaimana caranya membuat pivot table, bagaimana caranya kita mengelompokkan data gitu ya, atau informasi yang ada dalam sebuah table sehingga kita bisa membaca dengan mudah. Ya, itu nanti di video berikutnya. Baik, untuk saat ini ya, bagaimana caranya merubah format tanggal ke dalam bentuk teks dan kita hanya mempick up beberapa komponennya saja ya. Dan sebenarnya tidak hanya hari saja, kita pun bisa melakukan, misalnya saya mau menampilkan, contohnya ya, saya mau menampilkan tanggal aja misalnya ya. Kalau tanggal date ya, jadi D-nya 2. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Oke, bisa klik. Ini semua yang tanggal 12 karena harinya kan sama gitu. 12, jadi tanggal 5, tanggal 29,
Tapi bulannya terserah mau bulan berapa, cuman dia pick up tanggalnya saja dan itu dikumpulkan di sini. Gitu ya. Baik, jadi kurang lebih seperti itu ya bagaimana aplikasi formula ini nantinya ketika kita harus memanipulasi data nanti akan kita pelajari di sesi berikutnya ya, mengolah data atau memanipulasi data dengan menggunakan pivot table. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Semoga bisa tambah pengetahuan tentunya dan mempermudah pekerjaan kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.